Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Baitul Maqdis belum bisa dibebaskan dari penguasaan Romawi. Konsentrasi Khalifah Abu Bakar pada saat itu adalah mengatasi persoalan permurtadan dari orang-orang Arab di Jazirah Arab. Namun, bukan berarti Abu Bakar tak punya rencana untuk membebaskan bumi Syam, yang di dalamnya terdapat Baitul Maqdis, sebagaimana dahulu diupayakan juga oleh Rasulullah di masa menjelang ajal beliau pada bulan Rajab tahun ke-12 Hijriah atau pada tahun 633 Masehi, sebagaimana tertulis dalam buku pintar sejarah Islam karya Qasim A. Ibrahim dan Muhammad As-Saleh, bahwa Abu Bakar telah mengirimkan 4 batalion yang berbeda untuk menaklukkan Syam. Batalion pertama dipimpin oleh Yazid bin Abi Sufyan yang ditugaskan menaklukkan Damaskus. Batalion kedua dipimpin oleh Syurahbil ibnu Hasanah untuk menyerbu Urdun. Dan pasukan ketiga dipimpin oleh Abu Ubaidah al-Jarrah yang menuju Humus, dan di pasukan keempat dipimpin oleh Ammar bin As menuju Palestina. Hanya saja keempat batalion ini tak menunjukkan hasil yang berarti karena kuatnya pasukan Romawi, dan mendapati hal tersebut, Abu Bakar lalu mengubah strateginya. Beliau memerintahkan kepada Khalid bin Walid, seorang ahli strategi perang kaum muslimin, yang ketika itu sedang bertugas di Irak untuk memimpin keempat batalion dari prajurit muslim yang sedang menjalankan misi pembebasan bumi Syam tersebut. Demi Allah, dengan Khalid, saya akan membuat pasukan Bizantium melupakan bisikan-bisikan setannya. Jelas Abu Bakar, hal ini terjadi sekitar bulan Safar atau 13 Hijriah atau 634 Masehi. Saat itu, pasukan Romawi terkonsentrasi di sebuah lembah yang di dalamnya mengalir sungai dari Gunung Hauran. Sungai ini terletak di dekat dengan perbatasan antara Suriah dan Palestina. Kemudian turun ke arah selatan, lalu bermuara di cekungan Yordania dan Laut Mati. Lembah ini diberi nama dengan Yarmuk. Di sana terdapat kawasan yang sangat luas, diapit oleh gunung-gunung yang menjulang tinggi, dan Abu Bakar memerintahkan Khalid untuk segera menuju Yarmuk dengan mengerahkan keempat batalion dari tentara Muslim guna menghadapi pasukan Bizantium yang juga memusatkan seluruh pasukannya ke lembah tersebut. Khalid mematuhi perintah ini. Ia membawa 9.500 prajuritnya yang berasal dari Irak untuk bergabung dengan pasukan Muslim di Syam. Ia sengaja menempuh jalan yang tidak biasa agar bisa sampai ke Yarmuk dalam waktu yang cepat. Jalan tersebut bernama Samawah, berupa padang pasir yang tandus dan juga terik. Tak ada ditemukan mata air selama 5 hari perjalanan di padang pasir ini. Setelah bergabung dengan pasukan Muslim, menurut Mansur Abdul Hakim dalam bukunya yang berjudul Bangsa Romawi dan Perang Akhir Zaman, Khalid berlangsung membagi tentaranya menjadi 36 hingga 40 regu. Masing-masing regu terdiri atas 1.000 prajurit. Dengan demikian, jumlah pasukan muslimin diperkirakan 36 hingga 40.000 prajurit. Mereka semua bergerak ke arah Yarmuk. Kaisar Heraklius juga mengerahkan pasukannya yang berasal dari Konstantinopel, negeri Syam yang masih dalam kekuasaan Romawi, dan Roma untuk menuju ke Yarmuk. Jumlahnya sangat fantastis, yang diperkirakan mencapai 240.000 prajurit. Lalu bertemulah kedua pasukan yang tak seimbang tersebut di Yarmuk. Perang belum selesai, datang kabar dari Madinah bahwa Khalifah Abu Bakar telah wafat. Hal ini terjadi pada 26 Agustus 634 Masehi atau pada 23 Jumadil Akhir 13 Hijriah. Selanjutnya naiklah Umar bin Khattab sebagai pengganti dari Abu Bakar. Umar bin Khattab menghendaki agar pimpinan pasukan dari pembebasan Syam diganti dari Khalid bin Walid kepada Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Khalid tentu saja taat kepada keputusan tersebut
Namun, pergantian baru dilaksanakan setelah Perang Yarmuk selesai. Kecamuk Perang Yarmuk benar-benar dahsyat, sampai-sampai Ibnu Katsir menggambarkannya dengan ungkapan, sangat sengit dan berkobar-kobar hebat. Pedang-pedang terus berseliweran merenggut nyawa-nyawa, menebas kepala dan membelah tubuh. Perang Yarmuk berakhir dengan kemenangan kaum muslimin. Kemenangan ini tak lepas dari kepiawaian Khalid dalam menyusun strategi perang. Para sejarawan menyebut pertempuran Yarmuk begitu penting dalam sejarah dunia. Sebab inilah gelombang pertama bahwa kaum muslimin menaklukkan wilayah di luar Jazirah Arab. Ini pula yang menjadi pintu pembuka pembebasan Baitul Maqdis dan wilayah Syam atau Suriah yang dikuasai oleh Romawi. Setelah Perang Yarmuk selesai, Khalid menyerahkan tampuk pimpinan kepada Abu Ubaidah. Namun, tak berarti Khalid mundur dari misi pembebasan Syam dan Baitul Maqdis. Ia dan pasukannya tetap mendampingi Abu Ubaidah dalam meneruskan ekspansi ke Damaskus, sebelum akhirnya Palestina dan Baitul Maqdis kembali ke pangkuan kaum muslimin. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.